Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV yang budiman, malam ini kita akan mendiskusikan tentang kans peluang untuk Pilgub Kalsel ya, yang akan kita tahu head to head antara Paman Birin dan Haji Muhyiddin dengan tagline Pamanmu selaku petahana, dan Haji Deni dan Pak Dipri yang dengan tagline Hijrah Banua. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Siapa nih dulu nih? Paman Birin dulu. Oh, Paman Birin dulu. Ya, silakan. Hari ini kita memulai satu niat baik dengan cara yang insya Allah baik. Kita bermunajat dimulai dengan sebelum sholat subuh, melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh di Masjid Sabilal Muhtadi. Sembari bermunajat, mudah-mudahan hajat kita untuk berjuang dan memenangkan Paman Birin dan Haji Muhyiddin pada pilkada tahun 2020 ini dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di tim pemenangan memohon dukungan, nasihat, bantuan, dan seluruh tenaga dari pihak-pihak barataan untuk kita bergandengan tangan, bergotong royong, memastikan 9 Desember 2020 adalah milik Paman Birin dan Pak Haji Muhyiddin untuk Kalimantan Selatan ke depan. Kalsel membutuhkan sosok pemimpin yang religius sekaligus merakyat. Kedua pemimpin ini memiliki karakter itu dan seluruh rakyat Kalsel tahu. Kalsel ke depan adalah pintu gerbang ibu kota negara. Karena itu pemimpin Kalsel 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang harus tahu betul bagaimana Banua ini, mengerti betul rakyatnya, besar, lahir, dan berkarya di Banua. Dia tidak bisa memimpin atas dasar konsepsi-konsepsi di atas kertas yang tidak beranjak pada akar budaya dan kearifan Banua. Bergerak, Kalsel maju! Bergerak, Banua maju! Banua maju! Yes! Nah, oke, itulah tadi Paman Birin sang petahana yang maju untuk kedua kalinya, dan sang penantang. Ya, kita simak. Sang penantang dia. Ya. Amanah atas kekayaan sumber daya alam yang bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, mendorong ekonomi yang menciptakan banyak lapangan kerja, membangun infrastruktur daerah, menurunkan harga sembako, dan lebih baik dan anti korupsi. Oke, kembali seperti biasa malam ini saya dengan Bang Ivan untuk meramaikan pilkada Pilgub khususnya ya yang malam ini. Oke, jadi gini, kita lihat ya dari segi mesin politik yang mendukung Paman itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 partai ya dengan perolehan kursi 40. Oke, ini aja. Coba kalau Paman Birin itu partai apa saja? Paman Golkar di parlemen ya, PDIP, PAN, PKS, PKB, dan Nasdem. Itu ya partai pendukungnya. Kalau Pak Deni dengan Dipri? Pak Deni Dipri Gerindra ya, yang merupakan partainya Pak Dipri, kemudian Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Oh, ada 3 partai. Ya. Nah, jadi dari sisi partai pendukung, publik sudah tahu ya partai-partai mana saja yang mendukung Paman Birin dengan Pak Muhyiddin, dan partai mana saja yang mendukung Pak Deni dengan Dipri. Oke, itu dari komposisi kursi lebih banyak mana? Oh, jelas petahana lebih unggul. Ya, di petahana itu ada 40 kursi, ya, 40 kursi, dan di penantang hanya 14 kursi. Jadi secara mesin politik real Paman lebih unggul. Dari jumlah kursi itu apakah bisa dijadikan tolak ukur atau indikator jumlah pemilih nanti? Ya benar, memang umumnya kalau untuk pilkada ini dia ke personal. Jadi kursi itu
biasanya dia tidak linier dengan perolehan. Beberapa kasus partai yang didukung oleh parpol banyak bisa kalah dengan yang didukung oleh parpol sedikit. Itu beberapa kasus pilkada tahun sebelumnya. Artinya walaupun jumlah partai pendukung lebih besar, itu belum tentu di tingkat masyarakat pemilihnya juga banyak. Belum tentu ya. Itu realitas yang ada. Jadi artinya kita dari sisi partai pendukung antara Pak Manbirin dengan Pak Haji Deni ini ya imbang aja lah hitungannya kan. Masih tidak bisa kita mengukur partai banyak pasti pemilihnya juga lebih banyak gitu. Kecuali memang mesin politik dari Pak Manbirin efektif bekerja. Ya kan menggerakkan konstituennya, ya itu di atas kertas Pak Manbirin pasti kan akan menang gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi popularitas ya. Nah, mungkin popularitas kita tahu lah Pak Manbirin ya selama ini kan cukup populer. Nah, kemudian apalagi sekarang Pak Manbirin menggandeng Pak Haji Muhyiddin yang merupakan rivalnya yang selisih cukup tipis ya pada saat pilgub kemarin. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas Pak Manbirin itu lebih unggul mungkin dari Haji Deni dan pada Pak Jepri. satu sisi memang demikian ya. Tapi kalau kita bicara sisi popularitas secara nasional, popularitas secara nasional, nah itu kan mungkin Pak Deni lebih dikenal secara nasional. Nah, ya memang itu juga tidak bisa dianggap remeh karena kita lihat beberapa influencer ya, tokoh nasional itu ada melakukan podcast, kemudian ada juga melakukan semacam dukungan langsung seperti Prof. Refli Harun, kemudian seorang juga yang cukup kelas nasional Rocky Gerung, dan beberapa itu artinya cukup juga memberi popularitas Pak Deni ini di tingkat nasional itu akan berpengaruh signifikan untuk meningkatkan popularitas di tingkat lokal, di tingkat Kalsel. Itu dari sisi popularitas. Jadi intinya mereka berdua sama-sama popularitas. Sama bisa dikatakan, meskipun ya kita harus jujur mengakui akar rumput mungkin di akar rumput ya lebih kenal. Nah kalau kita lihat dari pergerakan di medsos juga, mungkin dalam perang di dunia maya ini ya, perang di udara lah, istilah perang udara ini banyak influencer Prof Deni yang melakukan posting-posting dan sebagainya. Nah kan gini, anggap aja Pak Manbirin ini kan tidak begitu populer kalau di Banu 5. Ada anggapan demikian. Ya kan? Tingkat perolehan suara waktu pemilu 5 tahun yang lalu itu tidak terlalu besar. Nah ya di wilayah Banu 5. Makanya beliau menggandeng Pak Muhyiddin mungkin agar bisa meraup suara di daerah Banu 5 dengan anggapan untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, Pak Manbirin dianggap bisa maksimal. Tapi mengingat Pak Deni ini juga tagline-nya kan orang Kota Baru. Yang dibesarkan di Banjarbaru. Ya kan, lahir di Kota Baru, besar di Banjarbaru. Artinya dari sisi kedaerahan itu sedikit banyak bisa menimbulkan rasa emosional, pilihan-pilihan emosional di sini. Jadi anggapan bahwa di Kota Baru, Tanah Bumbu, suara Pak Manbirin akan meraup jumlah maksimal itu juga menjadi tanda tanya apakah bisa gitu. Ya kan? Memang fakta bahwa Prof Deni itu lahir di Kota Baru itu juga ada mengatakan sebagian bahwa kemungkinan menang di Kota Baru sangat besar karena rasa kedaerahan itu kan. Ya, orang Kota Baru ingin juga, Kota Baru ingin juga. Tapi juga Pak Manbirin juga ada orang tua juga yang dikumpulkan di masih ada juga ikatan dengan Kota Baru. Maksimal juga di Kota Baru gitu kan, Pak Manbirin juga di Kota Baru, Tanah Bumbu. Jadi dari sisi popularitas ya sama aja sih. Sama-sama dikenal. Tinggal
tinggal ya kembali kita ke pemilih masing-masing nanti. Iya, Gimana menilainya? Ini juga harus kita lihat efek pilkada, di mana pada saat pilkada kemarin kan Gerindra ya dengan Prabowo unggul ya di Kalsel, cuma minus Kota Baru yang kalah untuk Pak Jokowi. Nah, berarti itu jadi sekarang sisi popularitas. Sekarang kita beralih ke sisi latar belakang haluan politik. ya haluan politik Ya kan? Latar belakang haluan politik Paman Bidi dengan latar politik dari Pak Denny. jadinya. Ada yang beranggapan bahwa oh ini pilkada gubernur, pilkada provinsi, rasa presiden gitu. Ya, apakah bisa dikatakan demikian? Ya. Sehingga Kalsel Prabowo menang, Jokowi kalah. Itu bisa yang menggambarkan itu yang akan diraup kembali oleh suaranya Denny. Apakah itu mungkin gitu? Ya mungkin dari pendukung Prof Denny itu menjadi suatu poin Iya, ya, berarti akan dimainkan. Nah, oleh karena itu juga tim Paman Birin harus bisa melihat ini sebagai sesuatu yang harus diselesaikan juga agar pada saat pilpres di mana Jokowi kalah di Kalsel itu berbeda dengan hasil di nah makanya karena kan apakah pilgub ini bisa nanti jadinya rasa pilpres gitu. Ya, karena kan pendukungnya juga sudah cair kan, dimana pendukungnya kan sudah cair juga gitu, yang sebelumnya P3 dan itu kan di Jokowi, sekarang sekarang itu kalau dari partai gitu kan. Kalau kita melihat dari sisi masyarakat langsung, pemilihan langsung, masyarakat yang menilai. Nah, apabila opini-opini publik bisa mengarahkan hal demikian, saya rasa sangat efektif bagi pihak kubu Pak Denny. Ya benar. Nah kemudian juga kita melihat dari sisi kapabilitas dan kapasitas ya. Iya. Nah orang melihat Prof Denny tokoh nasional ya kan, dengan jaringan yang cukup luas, mantan Wamen Kumham ya kan. Kemudian pernah dekat dengan kekuasaan di eranya SBY, dan ini kan juga merupakan modal juga bagi Prof Denny untuk bisa orang tapi tadi di videonya Paman Birin artinya daerah harus tahu orang daerah, yang besar daerah, yang mengerti daerah. Nah itu mungkin dianggap Pak Denny benar lahir di Kalsel, tapi besarnya, berkecimpungnya, beraktualisasi dirinya di luar gitu loh. Mungkin anggapannya bahwa nggak ngerti gitu loh, maksudnya daerah Kalsel ini bagaimana. Dan terserah lah kan para pihak untuk memainkan opini seperti itu. Iya, jadi itu juga ada benarnya, dimana kan Paman Birin mengklaim dia yang lebih memahami kan persoalan Kalsel, dan apalagi dengan sudah menjalani satu periode, jadi yang kemungkinan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda itu di kubunya Paman Birin. Ya, artinya jadi persepsi atau opini yang dibangun dari pihak Paman Birin gitu kan. Ya. Nah makanya di tagline-nya atau di video kampanyenya perkenalan Pak Denny pun itu ada counter balik gitu kan, bahwa dia ingin hijrah ke benua ini, hijrah ke Kalsel karena merasakan ada masalah, karena merasakan ada pemampatan sumber daya alam yang tidak adil dan sebagainya. Oke, masing-masing pihak bisa mengambil tagline untuk mengenai itu. Yang penting masyarakat bisa memahami dan bisa mengenali masing-masing figur. Kita kalau beralih sekarang ke sisi yang agak seksi nih, biaya politik maksudnya. Biaya politik. Ya kalau dari si biaya politik ya kita tahu Paman Birin lah ya, mungkin didukung oleh modal yang cukup besar juga ini kan. Nah jadi dengan kayak gini aja, biaya politik Paman Birin bagaimana, biaya politik Pak Denny bagaimana. Biaya politik Paman Birin itu kalau dari segi kita lihat latar belakang parpol yang mendukung, kemudian ada juga pihak-pihak pengusaha yang mendukung, itu cukup besar. Cukup besar. Lalu pertanyaannya, kalau Pak Denny sendiri ada nggak
biaya politik yang memodalinya. Kalau kita lihat partai politik pendukung, kan ada Gerindra gitu ya. Ya, Gerindra. Ada Gerindra. Gerindra punya siapa di Kalsel kan udah tahu semua orang kan. Ya. Ya, Benar, artinya untuk dari sisi modal juga tidak kalah dengan pemodalannya Mandiri. Ya, gitu. bisa juga dikatakan demikian. Jadi sebenarnya kan modal ini kan sesuatu Tapi yang masalahnya apakah ketika pihak pemodal katakanlah memberikan dana kampanye biaya politik dari Pak Mandiri ini kan habis-habisan nih, all out gitu kan membantu. Kita belum tahu persis dari pihak biaya politik pemodal dari Pak Denny ini apakah bisa juga apakah mau juga mengimbangi all out juga untuk membiayai biaya politik ini gitu kan. Kita tidak tahu. Yang jelas dari sisi biaya politik yang membiayai kubu Pak Mandiri dengan kubunya Haji Denny ini ada gitu kan. Bisa dilihat dari partai politik pendukungnya, bisa dilihat dari siapa pemodal pengusaha yang ada di belakangnya. Nah, masyarakat bisa menilai sendiri lah. Yang jelas bisa dilihat siapa yang paling besar biaya politiknya. Kita tidak tahu persis gitu. Oke. Itulah kira-kira beberapa pandangan sisi dari berbagai sisi antara kedua tokoh ini. Pertarungan antara Pak Mandiri sang petahana dengan Pak Denny sang penantang gitu ya. Silakan masyarakat menilai. Silakan masyarakat nanti memilih siapa yang selayaknya, yang lebih pantas. Yang jelas dua-duanya bagus. Dua-duanya punya kemampuan, dua-duanya punya visi misi membangun daerah kita. Yang jelas kita tetap damai. Tentunya damai ya. Ya, silakan nanti tanggal 9 Desember ya untuk menentukan pilihannya. Ya, dan mudah-mudahan nanti juga kita akan berkesempatan ada podcast dengan dari Bamega TV sudah melakukan konfirmasi nih. Sudah konfirmasi ke Pak Mandiri, sudah konfirmasi ke Pak Denny, tinggal dikondisikan. Mudah-mudahan mereka mau untuk kita ajak dialog mereka berdua, masing-masing satu-satu, nggak bareng gitu kan. Tapi yang jelas, apakah mereka berdua bersedia atau tidak hadir di talk show kita ini? Kita tetap membahas visi misinya. Kita akan membahas visi misi. Kita tetap membahas visi misi gubernur. Sebagaimana janji kami, kita membahas visi misi calon bupati. Begitu pula dengan visi misi calon gubernur. Oke. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih. Demikian untuk pembicaraan kita untuk mengenai peluang dan kandidat pemenang di Pilgub Kalsel, dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.